Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Apa yang terjadi pada jam 12 hingga jam 15.00 pada saat Yesus di kayu salib, pada saat kegelapan itu? Mohon penjelasannya Pak Esra. Memang pada waktu Yesus mati itu ada kegelapan ya. Ada kegelapan, dan itu semacam gerhana. Dari antara jam 12 sampai jam 3 sore. Tapi itu bukan gerhana biasa. Karena dalam sejarah tidak ada gerhana matahari yang sampai 3 jam. Itu biasanya berapa menit saja. Ya. Dan saudara-saudara jangan pikir ini dongeng. Karena itu dicatat di dalam sejarah oleh para sejarawan. Ada seorang sejarawan Romawi yang namanya Talus, itu hidup pada tahun 52. Itu dia membuat catatan atau dia memberikan keterangan bahwa memang pernah terjadi pada masa-masa itu tiba-tiba kegelapan selama sekian jam. Sayangnya adalah tulisan Talus ini sudah hilang. Tapi untungnya seorang yang namanya Yohanes Africanus itu sempat mengutip dari Talus. Akhirnya Africanus menulis bahwa seperti juga yang dikatakan oleh Talus, bahwa pernah terjadi gerhana matahari, dan itu bukan gerhana biasa. Karena itu terjadi pada musim Paskah, yang mana pada ukuran waktu itu tidak memungkinkan terjadi gerhana pada masa seperti itu. Ya, jadi itu sebuah catatan penting juga
pada abad yang kedua Masehi juga muncul sejarawan Yunani yang tinggal di Asia Kecil yang namanya Phlegon. Phlegon juga memberikan konfirmasi bahwa bukan hanya kegelapan, tapi juga gempa bumi besar itu terjadi. Itu kira-kira pada tahun 202, bukan tahun 202, itu terjadi kira-kira pada Olimpiade yang ke-202. Dan kalau kita pelajari, kan Olimpiade ini kan tradisi Yunani. Yang ditarik di situ, itu waktunya bersamaan dengan kematian Yesus. Jadi itu betul-betul terjadi dalam sejarah. Nanti Tertullian, Bapak Gereja juga mengutip dan memberikan informasi. Jadi itu sumber tentang gerhana ajaib itu bukan hanya di Alkitab, tapi di luar Alkitab juga ada. Nah, mengapa terjadi semacam itu? Secara teologis begini, Yesus mati. Yesus sedang menderita, mau mati ya. Dan lihatlah bahwa dosa seringkali disimbolkan dengan kegelapan. Ya, keselamatan disimbolkan dengan terang. Nah, maka kegelapan dosa seolah-olah sedang menutupi seluruh dunia. Ya, pada saat momen di mana Yesus mau mati itu. Dan justru setelah itu tiba-tiba Yesus teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Maka betul-betul gelap. Dan yang lain itu menafsirkan peristiwa itu dari sudut pandang kosmis. Dengan kata lain begini, ciptaan pun ikut sedih ketika sang pencipta dihukum mati. Ya, tapi lebih daripada itu jawaban nubuatan. Karena Nabi Amos di dalam Amos 8 ayat 9 memang membuat suatu nubuat bahwa aku akan membuat matahari terbenam di tengah hari dan bumi menjadi gelap pada waktu terang. Itu nubuatan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu adalah suatu tanda teologis bahwa dosa yang berkuasa, tapi setelah itu terang kembali kemenangan oleh Kristus.